Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah sekalian, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu taala. Kitab yang membahas syarah atau penjelasan dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikemas dalam soal jawab. Dan pertemuan terakhir kita masih di dalam pembahasan bab yang ke-63. Bab ma jaa fi zimmatillahi wa zimmati nabiyyih. Ay min ad-dalili ala wujubil wafa'i biha wa itmamiha idza a'taita ahadan atau idza u'tiyat ahadan wa zimmah wal ahd. Itu perjanjian Allah dan Nabi-Nya, yaitu dalil wajibnya menunaikan perjanjian Allah dan Rasul-Nya, menyempurnakannya. Apabila perjanjian itu diambil dari seseorang, maka wajib untuk menunaikannya. Dan kemudian kita sampai pada hadis Buraidah, hadis yang panjang dan juga sudah kita bacakan. Namun terakhir kita sampai pada soal jawab dari beberapa kalimat-kalimat yang terkandung di dalam hadis tersebut. Ya, hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat seorang pemimpin dalam suatu utusan, baik itu peperangan atau yang semisalnya, beliau berwasiat dengan wasiat yang panjang. Nah, kita sampai pada soal pertanyaan, mada yustafadu min qawlihi sallallahu alaihi wasallam thumma da'uhum ila tahawuli min darihim ila daril muhajirin. Apa yang bisa diambil faedah dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian serulah mereka untuk berpindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin. Sudah ketemu? Nah, wamal maksudu biha, dan apa maksudnya? Jadi arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemimpin perang yang diutus oleh beliau agar menyeru mereka untuk pindah dari negeri mereka menuju negeri al-muhajirin. Nah, apa faedah yang bisa diambil dari arahan beliau ini? Berkata al-muallif rahimahullah, al-jawab, jawabannya, istafadu minhu, diambil faedah darinya, wujubul hijrati min baladis syirki ila baladil islam. Wajibnya hijrah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Wal maqsudu bidaril muhajirin, dan yang dimaksud dengan negeri al-muhajirin yang ada di dalam hadis tersebut adalah Madinatur Rasuli sallallahu alaihi wasallam,
kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanatil hijratu ilal madinati fi awwalil amri wajibatun ala man dakhalal Islam. Dan hijrah ke kota Madinah pada permulaan dakwah Islam itu wajib bagi siapapun yang masuk ke dalam agama Islam. Taib. Jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini maka ada faedah umum yang bisa diambil, yaitu siapapun yang berada di negeri syirik maka sebenarnya dia wajib untuk berpindah ke negeri Islam. Ya, dalam artian dilarang menetap di negeri syirik. Terlebih kalau negeri itu memang didominasi orang-orang musyrik, apalagi memadaratkan kaum muslimin, apalagi membahayakan kaum muslimin. Artinya kaum muslimin tidak bisa bebas menjalankan agamanya. Kaum muslimin tertindas. Maka sekiranya penduduk negeri tersebut mampu untuk berhijrah, hukumnya wajib kapanpun itu. Adapun terkait dengan hadis ini, maka yang dimaksud pindah dari negeri mereka di zaman itu tatkala hadis ini yaitu disebutkan Nabi SAW, maka maksudnya adalah pindah ke kota Madinah. Karena di awal dakwah Islam, siapapun yang masuk ke dalam Islam maka wajib untuk hijrah ke kota Madinah. Di awal masa dakwah Islam. Adapun ketika Islam sudah berkembang, kota Mekah sudah ditaklukkan, negeri-negeri lain sudah ditaklukkan, maka tentu boleh saja tinggal di negeri-negeri tersebut. Karena situasinya sudah kondusif, terlebih mereka berada di bawah kekuasaan umat Islam. Adapun di awal dakwah, maka satu-satunya negeri yang ramah bagi kaum muslimin adalah kota Madinah. Jadi siapapun yang masuk Islam di waktu itu secara asal wajib untuk berhijrah. Itu terkait dengan kekhususan hadis ini. Namun secara umum tadi sudah kita sampaikan, kalau ada kasus yang sama di kemudian hari, di zaman yang berbeda, umat Islam tertindas berada di negeri syirik, negeri kufur, maka apabila mampu mereka wajib hijrah. Baik. Soal pertanyaan berikutnya. Ma makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam? Apa makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalik falahum ma lil muhajirin wa 'alaihim ma 'alal muhajirin. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa akhbirhum, dan beritahukan kepada mereka apabila mereka masuk Islam dan mau berhijrah ke Madinah, maka mereka harus melakukan apa yang dilakukan oleh al-muhajirin. Ya, in fa'alu dzalik, kalau mereka mau berhijrah, falahum malil muhajirin, maka mereka berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muhajirin, wa alaihim ma'alal muhajirin, dan mereka wajib untuk melakukan apa yang juga diwajibkan bagi kaum muhajirin. Nah, apa makna dari sabda Nabi SAW ini? Al-jawab, jawabannya, al-makna, maknanya, in aslamu wa hajaru, apabila mereka masuk Islam dan berhijrah, wajib alaihim ma yajibu alal muhajirin, maka mereka wajib melakukan apa yang diwajibkan oleh orang-orang muhajirin minal ghazwi wal jihad, yaitu berperang dan berjihad. Kalau mereka sudah masuk Islam dan sudah hijrah ke kota Madinah, maka mereka wajib untuk
untuk berperang dan berjihad sebagaimana orang-orang muhajirin sebelumnya. Wastahaqqu ma yastahiqqul muhajiruna minal fai'i wal ghanimati wal ajr. Dan mereka juga berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang muhajirin berupa al-fai' wal ghanimah, harta rampasan perang, dan juga pahala. Jadi mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti kaum muhajirin. Perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, utusan yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW ini untuk berdakwah bukan ke kota Mekah, tetapi ke daerah-daerah tertentu yang bisa jadi sekitar Arab yang belum tersentuh dakwah, ya entah mungkin di kota-kota lain yang ada di sekitar Arab, tanah Arab. Ya, Arab itu bukan hanya Madinah dan Mekah saja. Ya. Memang yang pusatnya Mekah dan Madinah, tapi masih banyak kabilah-kabilah di luar Mekah dan Madinah. Dan di antara mereka ada yang belum tersentuh dakwah. Maka Nabi SAW mengutus utusan untuk berdakwah kepada mereka. Nah, kalau mereka mau masuk Islam, maka mereka wajib untuk hijrah ke kota Madinah, bergabung dengan sahabat muhajirin yang sudah terlebih dahulu hijrah. Jadi mereka bukan muhajirin dari Mekah, muhajirin mungkin dari berbagai daerah. Karena istilah muhajirin dan ansar sudah baku. Muhajirin adalah para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ansar para sahabat penduduk asli kota Madinah yang menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Itu sudah baku. Adapun kabilah-kabilah di luar Mekah dan Madinah yang mereka tersentuh dakwah kemudian mau masuk Islam, wallahu a'lam bishawab ya. Secara istilahnya secara sifat mereka ya orang yang berhijrah, jadi layak masuk di kalangan kaum muhajirin, orang yang berhijrah. Bedanya hijrahnya bukan dari Mekah tapi dari tempat asalnya yang lain. Nah, jadi siapapun mereka yang berhijrah dari tempat asalnya yang di situ adalah negeri kesyirikan menuju kota Madinah, maka mereka berhak dan juga memiliki kewajiban sebagaimana kaum muhajirin. Nah, kemudian soal berikutnya, mal muradu biqauli sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa in abau an yatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka a'rabil muslimin yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Maka apabila mereka enggan untuk berpindah dari negeri mereka, maka kabarkanlah mereka bahwasanya mereka akan menjadi a'rabil muslimin, orang-orang badui dari kalangan umat Islam yang berlaku atas mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan berarti di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan-akan memberikan pilihan setelah beliau memerintahkan dan menganjurkan. Apa itu? Di awal pembahasan kita tadi, serulah mereka untuk pindah dari negeri mereka menuju negeri muhajirin. Lalu di antara faedah dari perintah beliau ini apa? Wajib hijrah, kan begitu. Dan yang kita pahami bersama yang namanya wajib itu kalau dilanggar dosa. Namun ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap mereka berdosa, dalam artian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan
mereka untuk tetap tinggal di negeri mereka, namun mereka tetap berada di bawah kekuasaan umat Islam dan berlaku hukum Allah. Ya. Artinya kalau beliau wajibkan secara mutlak, mustahil Nabi memberikan pilihan seperti ini. Nah, ini menunjukkan wallahu a'lam bishawab, pilihan untuk hijrah itu ada kalanya ya wajib, ada kalanya ya tidak wajib. Dan kalau kita cermati, wallahu a'lam bishawab, wajib itu bisa jadi bagi mereka yang benar-benar tertindas, tidak bisa menjalankan agamanya dengan leluasa, bahkan nyawa mereka terancam. Adapun penduduk negeri yang mereka itu tidak berhijrah ke negeri kaum muslimin, dalam hal ini ke kota Madinah, namun mereka masih bisa menjalankan aktivitas Islam mereka, maka insya Allah tidak ada masalah. Namun ada catatannya, apa itu? Mereka dianggap seperti orang-orang Badui dari kalangan umat Islam. Ya. Nah, kemudian jawaban dari pertanyaan ini, apa maksud dari sabda Nabi SAW ini? Yakni man aslam, yaitu barang siapa yang masuk Islam walam yuhajir, dan dia tidak berhijrah, walam yujahid, dan dia juga tidak berjihad, kasairi a'rabil muslimin, maka ini seperti orang-orang Arab Badui dari kalangan umat Islam, as-sakinina fil badiyah, yang mereka tinggal di pedalaman, min ghairi hijratin wala ghaswin, tanpa hijrah dan tanpa berperang. Fatajri alaihim ahkamul Islam, maka tetap berlaku bagi mereka hukum Islam. Tetap ada pantauan dari pusat, misalkan dilarang ya khomer, dilarang berjudi, dilarang berzina, hukum Islam tetap diterapkan bagi mereka. Ya, meskipun mereka tidak berhijrah ke kota Madinah. Demikian pula wala haqqa lahum fil ghanimati wal fai', mereka juga tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Jadi mereka ibarat orang-orang Arab Badui yang tinggal di pedalaman, tetapi diterapkan bagi mereka hukum Islam. Adapun ketika ada perintah jihad, maka ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tinggal di kota Madinah, para sahabat Muhajirin dan Ansor yang tinggal di kota Madinah. Keuntungannya kalau mereka mau hijrah, mereka berhak mendapatkan harta rampasan perang, mereka berhak mendapatkan pahala dari jihad mereka. Ya. Sedangkan orang-orang Arab Badui, maka mereka main aman. Mereka tidak perlu hijrah, tidak perlu berjihad, mereka dijamin aman karena tidak ada konflik dan peperangan, tapi mereka juga tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang. Jadi masing-masing ada konsekuensinya. Dan wallahu a'lam bishawab, inilah pilihan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau hijrah maka dia punya hak dan kewajiban. Yang tidak mau hijrah maka dia diperlakukan seperti orang Arab Badui dari kalangan umat Islam. Ya. Namun mereka tidak berhak mendapatkan harta rampasan perang apabila kaum muslimin mendapatkannya. Taib. Soal pertanyaan berikutnya, mahiyal khisalul lati yud'a ilaiha al-musyrikun qabla qitalihim? Apakah poin-poin yang ditujukan kepada orang-orang musyrik sebelum mereka diperangi? Ya. Jadi hadis ini berbicara tentang dakwah kepada orang-orang musyrik. Kalau mereka mau menerima, silakan hijrah. Nanti mereka ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Kalau tidak mau hijrah, bisa tetap di negeri mereka, berlaku hukum Islam, namun mereka tidak berhak mendapatkan keuntungan dari harta rampasan perang yang ada.
Nah, kalau mereka tidak mau menerima Islam, jadi mereka menolak dakwah Islam, maka mereka baru apa? Diperangi. Nah, poin-poin apakah yang ditujukan kepada mereka sebelum mereka diperangi? Ya. Al-jawab, jawabannya hiya salah satu asya murattabah. Ada 3 perkara yang berurutan. Awalan, yang pertama, ad-da'watu ilal Islam, yaitu mereka diseru kepada Islam, bi an yud'au ila syahadataini, yaitu dengan diseru untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tsumma ila salati, tsumma ila zakat, kemudian salat, kemudian zakat. Ya, rukun Islam. Dalam hadis Mu'adz yang dulu pernah kita baca juga demikian. Ya. Jadi poin yang disampaikan kepada orang-orang musyrik sebelum mereka diperangi, itu mereka diajak untuk bersyahadat. Tsaniyan, yang kedua, ad-da'watu ilal hijrah, mereka diajak untuk berhijrah. Mereka diajak untuk berhijrah. Taib. Kemudian tsalitsan, yang ketiga, talabul jizyati minhum, yaitu mereka dituntut untuk membayar jizyah. Apa jizyah? Pajak, upeti. Dan nanti ini akan diterangkan dalam soal jawab. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pilihan yang ketiga ini apabila mereka menolak untuk masuk Islam. Perhatikan ya. Dan ini berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya. Kalau pembahasan kita sebelumnya, mereka menolak untuk apa? Untuk? Bukan. Yang masuk Islam yang ini disuruh bayar jizyah. Kalau pembahasan kita sebelumnya, mereka menolak untuk hijrah. Mereka mau masuk Islam, sudah menerima syahadat, kewajiban sholat, zakat, sah mereka sebagai umat Islam. Tapi ketika disuruh hijrah, mereka menolak. Maka boleh, tapi mereka dianggap sebagai Arab Badui dari kalangan umat Islam. Namun tetap berlaku hukum Islam bagi mereka. Apakah mereka wajib bayar jizyah? Tidak, karena mereka sudah masuk Islam. Jadi ibaratnya umat Islam yang yang nun jauh di sana. Jadi tidak terkait dengan apa-apa yang didapatkan oleh pusat. Kalau pusat itu senang dan susah bareng, kalau di Badui nggak senang nggak susah. Ya, nggak senang karena kalau dapat rampasan perang dari pusat nggak sampai ke mereka, nggak susah karena mereka tidak perlu jihad. Tapi mereka diakui sebagai umat Islam, nun jauh di sana. Nah, itu yang sebelumnya. Kalau mereka menolak untuk hijrah, tapi mereka menerima Islam. Sedangkan ini mereka tidak menerima Islam. Jadi mereka sudah diajak syahadat, tidak mau, apalagi hijrah yang kedua. Maka mereka tetap di atas kekufuran. Dan apabila mereka tunduk, tidak melawan, bahkan mungkin menyerah, maka yang ketiga mereka dituntut untuk membayar jizyah, upeti. Nah, soal pertanyaan, mahyal jizyatu wa man tu'khadhu minhu, apakah jizyah itu dan dipungut dari siapa? Wa man tu'khadhu minhu, dan jizyah ini dipungut dari siapa? Al-jawab, jawabannya hiyal mal. Jizyah adalah harta alladhi yu'qadul kitabiyyu alaihi dhimmah, harta perjanjian antara ahli kitab yang mereka memiliki tanggungan. Ma'khudatun minal jaza, diambil dari kata al-jaza yang bisa bermakna cukup atau balasan. Li'annaha ajzat an qatlihi, karena ini mencukupi mereka dari diperangi.
Jadi agar mereka tidak diserang, agar mereka tidak diperangi, maka mereka membayar jizyah dari orang kafir yang tidak masuk Islam. Wa tu'khadhu, dan jizyah ini dipungut min kulli kafirin, dari setiap orang kafir Arabiyan, baik dia kafir dari bangsa Arab, kana au ajamiyan, atau selain Arab, kitabiyan au majusan, atau majusiyan, au ghairihim au ghairahum lihadal hadis, baik orang kafir ahli kitab Yahudi Nasrani atau majusi penyembah api atau selain mereka, sesuai dengan hadis ini. Pokoknya orang yang tidak mau masuk Islam kafir, ya. Dan karena mereka membayar jizyah, maka mereka mendapat yaitu perlakuan tidak diperangi. Dan tentu saja mereka tunduk di bawah kaum muslimin. Apa mereka manut ya. Mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Mereka tidak boleh berbuat yang macam-macam. Kalau melanggar maka akan ada hukumannya. Nah, mereka inilah yang membayar jizyah. Wa tu'khadu wakila, dan ada yang mengatakan, pendapat yang mengatakan la tu'khadu illa min ahlil kitabi wal majus. Jizyah ini hanya dipungut dari orang kafir, ahli kitab dan majusi saja. Berarti orang musyrik tidak berlaku. Ya, orang musyrik Arab, mereka bukan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan juga bukan majusi, mereka tidak membayar jizyah. Wallahu alam, mungkin mereka diperangi. Ya, tidak berlaku dispensasi dengan bayar jizyah. Wallahu alam. Tetapi yang lebih sahih insyaallah berlaku bagi siapapun. Mereka yang menolak masuk Islam dan mereka tetap di atas kekufuran, mereka bisa tetap hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin dengan syarat membayar jizyah. Wa tu'khadhu minar rijalil ahraril balighin duna ghairihim. Dan jizyah ini hanya diambil atau dipungut dari orang-orang laki-laki yang merdeka, yang sudah balik, tidak selain mereka. Berarti dipahami dari sini wanita-wanita kafirah tidak wajib membayar jizyah. Anak-anak kecil tidak wajib membayar jizyah. Hanya laki-laki yang sudah balik dan merdeka. Budak kafir tidak wajib membayar jizyah. Wa inna ma tu'khadhu mimman kana tahta qahril muslimina fi biladihim. Dan sesungguhnya jizyah ini dipungut bagi siapa yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin di negeri mereka. Negeri siapa? Negeri orang kafir. Ya. Tapi negeri tersebut sudah dikuasai kaum muslimin. Atau orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Ini juga sama. Orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Mereka tidak memasuk Islam, tapi mereka meminta untuk diperbolehkan tinggal di negeri kaum muslimin. Maka mereka ini juga apa? Diwajibkan untuk membayar jizyah. Nah, inilah diantara fikih di dalam Islam tentang masalah jizyah. Jadi upeti atau pajak yang dikumpulkan dari orang-orang kafir yang mereka bisa tinggal aman di negeri mereka di bawah kekuasaan kaum muslimin. Jadi dengan pembayaran jizyah itu mereka terhalang dari diperangi. Nah, soal pertanyaan ma huwa syahidu min hadithi Buraidah lil bab. Apa yang menjadi syahid, yang menjadi intisari dari hadis Buraidah terhadap bab ini? Ya, jadi hadis Buraidah yang panjang itu banyak sekali faedah-faedah di luar pembahasan hadis ya. Tadi kita bahas apa saja? Hijrah,
kemudian ghanimah, kemudian jizyah, kemudian dakwah, padahal pembahasan utamanya adalah perjanjian Allah dan nabinya. Nah, kita kembalikan mana intisari poin utama dalam hadis ini. Al-jawab, jawabannya wa qauluhu, yaitu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, wa idza hasarta ahla hisnin, apabila engkau telah mengepung suatu benteng, mengepung suatu penduduk di benteng mereka, fa araduka an taj'ala lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyi, lalu mereka menginginkan agar engkau membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian nabinya, fala taj'alu lahum zimmatallahi wa zimmata nabiyyi, maka jangan kau buatkan perjanjian Allah dan perjanjian nabinya untuk mereka. Allah alam bisawab, saya tidak tahu atau tidak faham betul ya teknisnya bagaimana ya, namun ya hanya sekedar kira-kira ya, mungkin mereka minta kepada utusan Rasulullah SAW agar dibuatkan janji dari Allah untuk mereka, perjanjian dari Allah, perjanjian dari Nabi, karena Nabi kan nggak ikut ini. Ya, ini kan utusan yang diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengangkat seorang pemimpin dalam suatu ekspedisi perjalanan dakwah, yang pada akhirnya mereka sampai di benteng orang-orang kafir, lalu mereka diseru untuk masuk Islam dan lain sebagainya. Nah, kalau mereka menuntut kepada kalian untuk dibuatkan perjanjian dengan Allah dan dengan nabinya, maka jangan kalian buatkan, ya, jangan kalian buatkan. Wallahu a'lam bishawab. Soal pertanyaan mah ya zimmatu wa ma makna ikhfaruha, apa itu zimmah dan apa makna ikhfaruha? Al jawab, az-zimmatu al-ahad, zimmah tadi maknanya ahad, perjanjian, wa ikhfaruha ay naqduha, yaitu mengingkarinya. Soal ma huwa gharadul muallif min iradi hadzal bab. Nah, ini apa tujuan dari penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika membawakan bab ini? Ini kaitannya dengan kitab tauhid apa sih? Jadi Nabi sampai mewanti-wanti jangan kalian buatkan janji Allah dan janji Rasulullah kepada mereka. Kalau mereka minta, ya, di orang-orang kafir minta buatkan perjanjian dari Allah terhadap kami, buatkan perjanjian dari Nabi terhadap kami. Maka Nabi memerintahkan jangan dipenuhi. Nah, apa kaitan dengan bab kita? Pembahasan dalam kitab tauhid. Al-jawab, gharaduhu, maksud beliau, tujuan beliau, al-bu'du wal hadru minat ta'arrudi, yaitu menjauh dan waspada dari terjerumus lil ahwalil lati yukhsha minha, pada keadaan-keadaan yang dikhawatirkan terjadi, ya, minha naqdul uhud wal ikhlalu biha. Dengan apa? Yaitu apa yang dikhawatirkan terjadi? Pengingkaran terhadap janji dan pembatalannya. Nah, bayangkan, ya sudah, ini janji Allah untuk kalian, perjanjian antara Allah dengan kalian, misalkan dibuatkan gitu ya, Allah berjanji demikian dan kalian juga berjanji demikian, dibuatkan perjanjian Nabi dengan mereka, lalu ternyata mereka membatalkan perjanjian tersebut, lalu mereka ternyata mengingkari perjanjian tersebut, misalkan dirobek. Nah, agar ini tidak terjadi, jangan buat perjanjian Allah dan nabinya kepada mereka. Itu maksudnya, ya. Nah, ba'dama yuj'alu lil a'da'il muahidina zimmatallahi wa zimmata rasulih. Jadi khawatir nanti dibatalkan, yang dilanggar setelah dibuatkan antara musuh-musuh tersebut, orang yang memiliki perjanjian terhadap Allah dan terhadap Rasulnya. Fa innahu mata waqa'an naqdu fi hadhil hal. Nah, ini ya poin utamanya. Karena apa?
kalau terjadi pembatalan dalam kondisi semacam ini, kanantihakan minal muslimina li zimmatillahi wa zimmati nabiyih, maka di situ terdapat pelanggaran dari umat Islam terhadap janji Allah dan janji nabinya. Kenapa? Yang buat siapa? Umat Islam. Meskipun yang melanggar orang-orang kafir. Ini taruhlah umat Islam memenuhi tuntutan mereka, buatkan janji Allah, perjanjian antara Allah dengan kami. Ya, boleh ini, dilarang itu, tapi mereka langgar. Berarti ada perjanjian Allah yang dilanggar. Meskipun yang melanggar mereka orang-orang kafir, tetapi yang membuat perjanjian siapa? Orang-orang Islam. Jadi orang-orang Islam telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian tersebut. Maksudnya mereka menjadi sebab dilanggarnya perjanjian Allah dan nabinya. Wa tarkan li ta'zimillah, dan juga mereka meninggalkan pengagungan terhadap Allah. Akhirnya apa? Allah dihinakan. Ya. Sudah dibuatkan perjanjian antara Allah dengan mereka, ternyata dilanggar. Maka di sini ada bentuk perendahan terhadap Allah. Naam. Wa fi dzalika aidan tahwinun lil Islam, dan di dalamnya juga terdapat perendahan terhadap Islam, wa tashidun lil kuffari bih, dan menguntungkan orang-orang kafir. Ya. Jadi perjanjian Allah dilanggar, ini merendahkan umat Islam dan membuat orang kafir apa? Bangga. Mereka bisa meremehkan perjanjian Allah. Fa innal wafa'a bil uhud, karena sesungguhnya menunaikan janji, wa khususan al muakkada bi aqladhil mawathiq min mahasinil Islam, terlebih yang ditekankan dengan perjanjian yang kokoh, ya, apalagi perjanjian dengan Allah dan nabinya, maka menunaikan janji tersebut min mahasinil Islam, di antara kebaikan Islam, keindahan Islam. Ad-da'iyati lil a'da'i al-munsifina ila tafdilihi wa tibaihi, yang menyeru musuh-musuh yang insaf, yang adil, untuk memuliakan dan mengikutinya. Cuman kan nggak tahu apakah mereka mampu menjalankan perjanjian tersebut. Ya. Harusnya perjanjian dengan Allah dan Rasulnya itu diagungkan, ditepati, ditunaikan. Ya. Namun karena kita nggak tahu orang-orang kafir itu apakah menepati janji atau tidak, maka lebih baik jangan buat perjanjian dengan mereka atas nama Allah dan Rasulnya. Allah alam bisawab. Artinya kalaupun ada perjanjian antara pemimpin utusan yang diangkat Nabi dengan mereka, mungkin masih memungkinkan. Saya yang bertantangan di sini, misalnya Fulan bin Fulan telah melakukan perjanjian dengan tokoh kafir Fulan bin Fulan, bahwasanya kita berhak ini berhak itu, kita dilarang itu, misalnya ya. Lalu perjanjian itu disepakati bersama. Ternyata orang kafir itu melanggar. Maka yang dilanggar adalah perjanjian antara si Fulan dengan si Fulan, bukan Allah dan orang kafir. Kalau janji dengan Fulan dilanggar, ini masih lebih mending daripada janji dengan Allah. Nah, supaya tidak ada potensi perendahan dan pelecehan terhadap Allah, maka jangan buat janji dengan mereka atas nama Allah dan Rasulnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berakhirlah pembahasan bab yang ke-63. Kita lanjutkan satu bab sedikit ini insyaallah, yang ke-64. Babu ma ja'a fil iksami 'ala Allah. Bab bersumpah atas nama Allah. Soal pertanyaan, ma maknal iksami 'ala Allah wa ma hukmuh? Apa makna bersumpah atas nama Allah dan apa hukumnya?
Al-jawab, jawabannya al-iqsamu 'ala Allah, bersumpah atas nama Allah, huwal halif, yaitu sumpah an yaf'ala kadza aw la taf'ala kadza. Bersumpah untuk melakukan ini atau bersumpah tidak melakukan itu. Demi Allah saya besok akan pergi. Demi Allah saya besok akan berangkat. Ya, demi Allah saya besok tidak akan berangkat. Misalkan. Jadi sumpah atas nama Allah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Wa hukmuhu, dan hukum bersumpah ini at-tahrimu, diharamkan idza, apabila kana ala jihatil hajri 'ala Allah, kalau itu sebagai bentuk hujatan, penekanan, hujatan atas Allah, menekan Allah, wal qat'i, dan memastikan bihusulil muqsimi ala husulihi, akan terjadinya atau tercapainya apa yang diinginkan oleh orang yang bersumpah tersebut. Wa hadan nau', dan nanti insyaallah lebih jelas ada contohnya ya. Wa hadan nau' munafin li tauhid, dan sumpah jenis ini adalah menafikan tauhid, li'annahu su'u adabin ma'allah, karena ini termasuk di antara adab yang buruk kepada Allah. Jadi sumpah yang dilarang, yang haram itu sumpah yang menekan Allah dan memastikan bahwa apa yang dia sumpah itu pasti terjadi, khususnya perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memastikannya. Nanti akan ada contohnya insyaallah. Wa amma idza kana ala jihati husnidz dhanni billah, adapun kalau sumpah itu karena husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, fa huwa jaizun, maka itu diperbolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah ada yang apabila dia bersumpah maka Allah akan kabulkan sumpahnya. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhum. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dan selain keduanya. Jadi kalau sumpah itu baik, sumpah itu bentuk yaitu husnudzan kita kepada Allah, maka boleh. Contoh, demi Allah misalkan, ya Allah akan mengampuni dosamu. Demi Allah engkau insya Allah menjadi orang yang ditolong oleh Allah. Jadi ada bentuk apa? Baik sangka kepada Allah terhadap si fulan. Nah, kemudian hadis yang menunjukkan sumpah yang pertama yang dilarang tadi. An Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, ada seseorang yang berkata, wallahi, demi Allah, la yaghfirullahu li fulanin, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Bersumpah dengan menyebut nama Allah, memastikan dengan suatu kepastian yang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri belum memastikannya. Ya. Dan ini juga bukan baik sangka kepada Allah. Allah tidak mengampuni, ini baik sangka enggak? Buruk sangka. Ya, Allah Maha Pengampun. Memang ada kalanya dosa diampuni atau tidak diampuni. Tapi kalau mau kita menduga atau kita berprasangka kepada Allah, ya yang baik dong. Ya. Semoga masuk surga, semoga diampuni dosanya. Ini prasangka-prasangka kita kepada Allah yang baik, meskipun bisa jadi Allah nggak kabulkan. Mungkin Allah tidak mengampuninya, tapi kita berbaik sangka kepada Allah dengan bersumpah itu boleh. Tapi kalau bersumpah buruk sangka kepada Allah nggak boleh. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan.
Faqala Allah azza wa jalla, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika ada orang yang berkata seperti ini, Allah pun berfirman, man dzalladzi yata'alla ala alayya, siapa yang berani bersumpah mendahului diriku, an la aghfira li fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni si fulan, inni qad ghafartu lahu wa ahbattu amalak, sungguh aku telah mengampuninya dan aku hapuskan amalanmu. Subhanallah. Justru orang yang bersumpah tadilah yang dihapuskan amalannya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Wa fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abu Hurairah, annal qaila rajulun abidun, disebutkan bahwasanya orang yang berbicara tadi adalah seorang ahli ibadah. Qala Abu Hurairah mengatakan, takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratah. Ahli ibadah tadi telah berbicara dengan satu kalimat yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Rawahu Ahmad, hadis ini riwayat Imam Ahmad. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bersumpah dengan menyebut nama Allah, yang di situ ada unsur buruk sangka kepada Allah. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu, Allah tidak akan membuatmu bahagia, Allah akan menyengsarakanmu. Demi Allah, Allah akan menghinakanmu. Demi Allah, ya, Allah tidak akan menyelamatkanmu, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk sumpah atas nama Allah yang dilarang. Ya, karena ada sikap lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, soal pertanyaan, ma makna yata'alla wa ma huwa ihbatul amal. Ini kosakata ya. Apa itu yata'alla, kemudian apa itu ihbatul amal, pengguguran amal. Wa man nau'ul istifhami fi qawlihi man dzalladzi yata'alla, lalu jenis pertanyaan apakah dalam firman Allah, siapa yang bersumpah, ya berani bersumpah mendahuliku. Apa makna aubaqat, apa makna aubaqat, uzkur ma yustafadu min hadzal hadis. Al jawab, makna yata'alla yahlif, itu siapa yang bersumpah, tapi bersumpah mendahului Allah. Wa makna ibatul amal ihbataluhu wa zihabuhu, yaitu amalannya itu menjadi batal dan hilang. Wal istifham ala jihatil inkari wal wa'id. Sedangkan bentuk pertanyaan, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika membantah ucapan orang tadi dengan nada bertanya. Bagaimana itu? Man dzalladzi yata'alla 'alayya an la aghfira li fulan. Siapa tadi yang berani ngomong, bersumpah mendahului diriku bahwa aku tidak akan mengampuni fulan? Ini bentuk apa? Pertanyaan. Tapi pertanyaan ini bukan hanya sekedar tanya, ya siapa sih itu? Bukan. Tapi pertanyaan yang bermaksud mengingkari. Dan ini biasa kita pakai dalam bahasa Indonesia pun ada. Ya, siapa yang ngomong itu? Nah, apakah dijawab yang ngomong bulan Pak gitu misalnya? Apakah itu membuat yaitu ridho? Jelas tidak, itu bentuk pengingkaran. Ya. Nah, seperti itu pula ketika Allah bertanya, man dzalladzi yata'alla 'alayya, siapa yang berani mendahului sumpahku. Kemudian wa makna aubaqat ahlakat, membinasakan. Ya, tadi hadis Abu Hurairah bahwasanya orang yang bicara tadi adalah ahli ibadah yang dengan ucapannya binasalah dunia dan akhiratnya. Wa yustafadu minal hadis, dan diambil faedah dari hadis. Awalan, yang pertama, at-tahdhiru minat ta'ali 'ala Allah wal iqsami 'alaihi, peringatan dari bersumpah atas nama Allah. Tentu bersumpah dengan bentuk lancang gitu ya. Allah bisa saja mengampuni, tapi dia ya seakan-akan menekan Allah, memastikan Allah tidak mengampuni. Demi Allah tidak akan beruntung, demi Allah tidak akan diampuni, demi Allah dia akan binasa, demi Allah dia akan sengsara, demi Allah dia akan masuk neraka, demi Allah dia akan diazab.
Ini bentuk apa? Sumpah atas nama Allah yang diperbolehkan atau dilarang? Dilarang. Jadi peringatan dari bersumpah atas nama Allah yang model begini. Sanian, yang kedua, qurbul jannati wan nar, dekatnya surga dan neraka. Ya, dekatnya surga dan neraka. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa jadi diambil dari pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ketika orang tadi bicara demi Allah, Allah tidak akan mengampuni fulan. Dengan mudahnya Allah membalikkan keadaan mereka. Artinya bisa jadi latar belakang ahli ibadah ini bersumpah dengan nama Allah, fulan tidak akan diampuni, mungkin karena gregetan. Wong iki sik nemene maksiate. Ya. Semua maksiat dilakukan. Wah, orang model ini demi Allah enggak akan diampuni nih. Bisa jadi apa? Ya menurut penilaiannya, dia ahli ibadah, taat kepada Allah. Sedangkan orang model ini enggak diampuni orang kayak ini. Ya. Namun ternyata Allah dengan mudahnya membalikkan keadaan. Faqad ghafartu li fulanin, sesungguhnya aku telah mengampuni fulan. Wa ahbattu amalak, justru kamu amalannya aku hapus. Padahal dia ahli ibadah, sudah mengumpulkan banyak ibadah. Gara-gara apa? Lancang terhadap Allah. Artinya bisa jadi Allah ya akan menyiksa si fulan tadi karena maksiatnya. Tapi karena ahli ibadah ini telah berbuat lancang pada Allah, ingin membuktikan bahwasanya Allah Maha Pengampun, tidak ditekan siapapun. Kan seakan-akan untuk menekan Allah. Orang semacam ini, ya Allah jangan diampuni. Seakan-akan menekan Allah SWT. Demi Allah dia tidak akan diampuni oleh Allah. Maka Allah tidak bisa ditekan. Tidak ada yang berhak menekan Allah. Dengan mudahnya Allah, yaitu balikkan keadaan. Yang itu ahli maksiat justru masuk surga, diampuni Allah. Yang ini ahli ibadah hampir masuk surga, dihapuskan amalannya. Menunjukkan surga dan neraka begitu dekat. Perubahannya begitu drastis. Nah itu ya. Salisan, yang ketiga, annal insan, bahwasanya manusia qad yughfaru lahu bisababi huwa min akrahil umuri ilaih. Bisa jadi dia diampuni dengan sebab perkara yang paling dibenci darinya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kurang paham. Ya, perkara yang dia benci, tapi itu diantara sebab dia diampuni oleh Allah. Ada yang kira-kira bisa ikut berpikir, kira-kira bagaimana maksudnya ini? Terkadang seseorang itu diampuni Allah dengan sebab hal yang ia benci. Istri kelas kembali kami. Istri ikhlas surga pilih dari yang kamu inginkan. Terus diampuninya gimana? Kan kalau disuruh masuk pintu surga kan otomatis dosanya dihapuskan. Oh ya, jadi sebenarnya dia benci di poligami. Iya. Tapi karena dia sabar, karena dia menerima, itu menjadi sebab dia diampuni Allah. Begitu. Insyaallah. Nomor 1 beliau ini kalau gitu itu. Tapi logikanya masuk. Ya logikanya masuk. Ngaji temenan berarti ini. Cuman kayaknya sudah beliau sudah. Iki opo sing tak lebokno ya. Ya. Sudah menyiapkan, Masya Allah. Semoga lancar gitu.
Ya, jadi terkadang manusia diampuni oleh Allah dengan sebab perkara yang ia benci. Ya, dengan sebab perkara yang dia benci. Taib, rabi'an yang keempat, tahrimul ujubi bin nafs. Haramnya membanggakan diri sendiri. Wa wujubut ta'addubi ma'allahi fil aqwali wal af'al, dan wajib beradab kepada Allah dalam ucapan dan perbuatan. Dari mana ini? Dari sumpahnya orang tadi. Demi Allah dia tidak akan diampuni oleh Allah. Fulan tidak akan diampuni. Ini ada bentuk apa? Takjub terhadap diri sendiri. Seakan-akan dia bisa menekan Allah, seakan-akan dia tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk si fulan. Ya, berani lancang berbicara atas nama Allah. Nah, itu. Termasuk di antara bentuk bangga terhadap diri sendiri adalah seakan-akan tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala putuskan. Maka ini haram hukumnya. Justru kita wajib beradab kepada Allah. Ya, husnudzan kepada Allah. Berharap baik kepada Allah, ini adab. Tapi kalau buruk sangka kepada Allah, ini lancang. Khamisan yang kelima, bayanu khataril lisan. Bahayanya lisan. Wa taharruzi minal kalam, dan hendaknya kita hati-hati jaga ucapan kita. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim wa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan tidaklah yang menjadikan manusia tersungkur di dalam neraka wajah-wajah dan hidung-hidung mereka, melainkan karena lisan-lisan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallam bil kalimah ma yatabayyanu fiha ay ma yukaffiru ma yufakkiru fiha yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang ketika berbicara dengan suatu kalimat yang setelah dia perjelas, ya setelah dia fikirkan, ternyata itu bisa menjadi sebab dia terpeleset antara neraka atau di dalam neraka yang lebih jauh antara timur dan barat. Muttafaqun alaihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-64 ini itu bab yang atau istilahnya hal yang sederhana, gara-gara salah ucap. Ya. Tapi salah ucap ini tentu berawal dari hati. Kalau hatinya tidak baik, tentu ucapannya akan tidak baik. Diawali dengan rasa bangga terhadap diri ahli ibadah. Mungkin dia merasa sudah dekat dengan Allah, tahu yaitu putusan Allah, sehingga dia berani lancang berbicara atas nama Allah. Ya. Namun seandainya apa yang ada dalam hati dia pendam, dia pikir-pikir, dia khawatir salah, insya Allah tidak akan terjadi seperti itu. Ya, karena lisan ini akan dihisab kalau sudah terucap. Adapun kalau belum terucap, maka Allahu a'lam bishawab, apa yang ada di dalam hati, ya ini lebih ringan hisabnya. Ya, makanya disebutkan dalam hadis nanti dibenarkan oleh tindakan. Ya, dibenarkan oleh tindakan. Kalau dilanjutkan dengan perbuatan, nah itu yang akan menjadi hisabnya. Adapun hanya sekedar memikirkan, membayangkan, tidak seberat kalau sudah dilakukan. Nah, ucapan juga demikian. Kalau kita mau ngomong sesuatu, kita tahan, akhirnya nggak jadi ngomong, maka insya Allah tidak dihisab. Tapi kalau kita asal ngomong, meskipun saat ngomong tidak mikir, dan setelah dipikir, ternyata omongan saya tadi itu nyelekit. Ternyata omongan saya itu apa? Istilahnya jahat tadi. Ya, omongan saya ternyata apa? Membuat sakit hati orang. Nah ini hadis ini. Ya, ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu kalimat
Yang setelah dia pikirkan ternyata bisa menjadi sebab terpeleset ke dalam neraka, lebih jauh daripada timur dan barat. Ini pesan untuk kita, berhati-hati dalam berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi yang menyangkut nama Allah, seperti apa? Bersumpah demi Allah, lalu kita sebutkan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala tidak memastikan hal itu terjadi, seperti yaitu menyiksa, kemudian membinasakan, tidak mengampuni, ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan dah? Sudah itu kan? Sudah. Nah. Ada pertanyaan mungkin? Saya tutup dulu online-nya karena khawatir mungkin pertanyaannya nanti